Mencari ide konten pasti masalah dari setiap orang yang mau ngebangun media sosial asetnya. Hari ini sudah dapat konten, tapi besok mau bikin konten materi apa lagi tuh bingung. Nah, supaya kalian tuh gak kebingungan, aku mau share ke kalian bagaimana dapat menemukan ide konten dari satu niche. Yuk ditonton video ini sampai habis ya. Pada kesempatan kali ini, aku mau share ke kalian bagaimana menemukan banyak ide konten dari niche yang kalian pilih. Caranya menggunakan follower journey atau perjalanan follower kamu dari tidak peduli mencapai tujuan yang kamu inginkan. Misalnya, di sini kita bikin niche tentang body goals. Maka tujuan dari topik kita adalah supaya orang memiliki body yang bagus. Jadi sekarang saatnya kita membuat follower journey. Yuk kita bahas. Yang pertama, kita harus menentukan titik start dan titik finish dari market kita. Titik ini adalah kondisi market kita sekarang dan finishnya adalah nanti yang akan kita capai. Karena kita bahas tentang body goals, jadi titik startnya kita adalah orang yang gak peduli dengan kondisi badan. Dan titik finishnya adalah mendapatkan body goals. Dari posisi start, yaitu tidak peduli dengan badan, menuju body goals, kan pasti ada prosesnya tuh. Nah, sekarang tulis tuh proses dari perjalanan menuju body goals itu. Contohnya dalam perjalanannya seperti ini. Pada titik start adalah orang yang gak peduli dengan kondisi badan. Setelah itu, ia akan maju ke posisi merasakan dampak buruknya, misalnya sakit atau gak menarik. Saat sudah sadar dengan problem yang dihadapi, maka dia mulai mencari solusi, yaitu diet. Setelah berhasil diet, maka dia akan maju ke step kurus. Setelah kurus, dia akan tetap berlatih dan akhirnya mencapai garis finish, yaitu body goals. Artinya di sini ada 5 step untuk menuju body goals, yaitu awalnya nggak peduli, habis itu naik ke sakit, habis itu naik ke diet, habis itu naik ke kurus, dan terakhir adalah mencapai body goals. Selanjutnya tinggal kita buat nih list problem apa aja yang akan terjadi di setiap step-stepnya. Misalnya di posisi nggak peduli, maka kamu bisa bikin konten seperti konten-konten yang nge-trigger masalah yang akan mereka hadapi nanti, tapi mereka nggak sadar. Contohnya nih list yang akan mereka hadapi nanti. Bisa sakit badan, bisa sakit hati, ditolak pasangan kalau kita nggak peduli sama badan kita, dan bisa juga dibully dan sebagainya. Maka dari problem list tadi bisa jadi bahan untuk membuat konten. Contohnya seperti konten kalau tidak diet bakal ditolak pasangan, atau mau jadi buaya ya harus body goals. Nah seperti itu. Itu kan nge-trigger tuh, supaya gimana caranya si yang nggak peduli ini mulai sadar nih, mulai melek nih. Nah itu. Selanjutnya nih ada juga misalnya nih, contohnya mereka sudah di posisi diet. Maka ada problem-problem apa aja nih kalau lagi diet nih yang bakal mereka hadapi. Nah kita buatkan juga listnya. Misalnya di problem diet itu makanan apa nih yang bisa nggak bikin gendut, atau olahraga ringan apa nih yang bisa bikin kita kurus, dan sebagainya. Maka dari list problem itu kita bisa buat konten juga nih seputar diet. Misalnya olahraga ringan yang cocok di pagi hari, atau makan minuman yang bikin kenyang tapi nggak gendut. Atau contoh lagi nih, list di posisi yang sudah kurus tapi mau ke body goals. Maka list problem yang akan mereka hadapi adalah olahraga yang bikin perut kotak-kotak gitu misalnya, atau suplemen bagus untuk membesar otot misalnya gitu. Maka kalau semisalnya kita sudah bikin listnya, kita bisa bikin kontennya. Contoh kontennya ini seperti ini: olahraga untuk menjadikan bicep, atau mengatasi kram pada kaki saat berlari, dan masih banyak lagi. Sekarang tugas kamu tinggal list aja nih apa masalah mereka dan apa yang mereka impikan di setiap step atau langkah menuju body goals tadi. Dengan begini, kamu akan sangat mudah dalam memetakan konten-konten apa yang cocok dengan niche yang kamu bahas. Dengan begini juga topik pembahasan kamu tidak akan melenceng kemana-mana. Kamu tinggal pilih tuh konten mana saja yang cocok untuk kamu bahas di media sosial kamu. Setelah media sosial kamu berkembang, jangan lupa juga untuk menjaga komunikasi dengan follower kamu. Soalnya dari mereka bisa juga kamu dapatkan masalah yang mereka hadapi. Kalau mereka loyal, biasanya mereka akan mau bertanya sama kamu. Nah ini kesempatan, jangan dibiarkan, karena ini bisa jadi data untuk ide konten berikutnya. Gimana? Gampang kan dalam mencari ide konten? Rumusnya sederhana: siapa market kita, apa yang mereka mau, apa yang mereka butuhkan, dan apa yang mereka takutkan. Tinggal dikembangkan menjadi konten. Sampai di sini seharusnya kalian gak kebingungan lagi sih mau bikin konten apa. Tinggal dipikirkan bagaimana mengemasnya agar menarik. Mungkin itu saja tips yang akan aku berikan, dan akan ada banyak materi untuk mengembangkan media sosial marketing kalian. Makanya ikuti terus perkembangan channel ini, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng biar gak ketinggalan infonya. Oh iya, jangan lupa share, semoga dapat membantu yang lain dan juga menjadi amal jariah untuk kita bersama. Jangan lupa komen jika ada masukan dan pertanyaan soal mengembangkan media sosial aset kalian. Tonton video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.